Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran tajwid yang sekarang alhamdulillah kita telah berada di pelajaran yang ketiga dari buku Tajwid Metode Asy-Syafi'i. Dan sekarang kita di pelajaran yaitu mengenal lafaz bacaan Allah. Mengenal lafaz bacaan Allah. Perlu kita ketahui bahwa bacaan atau lafaz Allah itu ada dua cara bacaan. Jadi perlu kita ketahui ketika kita menemukan lafaz Allah di dalam Al-Quran, itu ada dua cara bacaan. Kita membacanya dengan dua cara. Yang pertama ditebalkan atau istilah taukidnya tafkhim, dan yang kedua ditipiskan atau istilahnya tarqiq. Apa yang menyebabkan bacaan Allah itu ditebalkan dan apa sebabnya bacaan Allah itu ditipiskan? Ya. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa sebab lafaz Allah itu ditebalkan dengan dua sebab. Yang pertama, apabila diawali ya lafaz Allah ini dengan berharakat fathah. Jadi sebelum lafaz Allah berharakat fathah atau berharakat dhammah. Kita ambil contoh. Kita lihat contohnya. Allah. Jadi huruf lam daripada lafaz Allah ini ditebalkan karena sebelumnya berharakat fathah. Allah, bukan Allah ya. Tapi ditebalkan lamnya pada lafaz Allah ini karena sebelumnya berharakat fathah. Allah. Yang kedua, huwallah, sebelumnya fathah ya, ada huruf yang berharakat fathah itu waw. Huwallah. Ayatullah. Kenapa tebal di sini? Karena sebelumnya ada huruf yang berharakat dhammah. Itu tadi sebab pertama karena sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah. Sekarang karena ada huruf yang berharakat dhammah. Ayatullah. Rasulullah. Rasulullah. Sebelumnya ada huruf yang berharakat dhammah, akhirnya lafaz Allah itu ditebalkan.
Rasulullah. Innallah. Innallah. Sebelumnya ada fathah, ada huruf yang berharakat fathah. Innallah. Barakallah. Barakallah. Radiyallah. Radiyallah. Nasrullah. Nasrullah. Jadi itu sebab yang pertama, atau itu mengenal lafaz Allah dengan membaca tebal, tafkhim. Disebutkan dua perkara, disebutkan dengan dua sebab. Yang pertama sebelumnya berharakat fathah, dan yang kedua berharakat dan dhammah, ya. Sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah, jadi lafaz Allah ditebalkan, dan yang kedua ada huruf yang berharakat dhammah, akhirnya lafaz Allah itu ditebalkan. Sekarang kita pindah ke lafaz Allah yang ditipiskan. Apa sebabnya ditipiskan? Apa sebabnya dibaca tipis? Lafaz Allah dibaca tipis itu karena sebelumnya berharakat kasrah. Huruf sebelum lafaz Allah itu berharakat kasrah, akhirnya dibaca tarqiq atau tipis. Kita ambil contoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Kenapa lam pada lafzul jalalah ditipiskan? Karena sebelumnya berharakat kasrah. Lillah, bukan lillah, tapi lillah. Alhamdulillah. Selanjutnya billah, ba berharakat kasrah. Billah. Biiznillah. Biiznillah. Ada huruf nun yang berharakat kasrah, akhirnya lafaz Allah ditipiskan. Biiznillah. Min indillah. Min indillah. Ada dal yang berharakat kasrah, jadi lafaz Allah ditipiskan. Min indillah. Bismillah. Bismillah, bukan bismillah, ya. Kenapa tidak ditebalkan? Karena sebelumnya ada huruf yang berharakat kasrah, akhirnya lafaz Allah itu ditipiskan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi dinillah. Fi dinillah. Nun berharakat kasrah, berharakat kasrah. Sabilillah. Sabilillah. Anillah. Anillah. Jadi pelajaran ketiga kita ini mengenal lafaz bacaan Allah, ya. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Apa sebabnya dibaca tebal? Karena sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah atau dhammah, akhirnya lafaz Allah itu ditebalkan, bacaannya ditebalkan atau ditafkhim. Yang kedua, bacaan lafaz Allah itu ditipiskan. Apa sebabnya? Karena sebelumnya ada huruf yang berharakat
kasrah. Akhirnya dibaca tarqiq atau tipis. Catatan di sini pada lafaz Allah terdapat huruf mad yang harus dibaca panjang 2 harakat pada saat tafkhim maupun tarqiq. Ya, ada huruf mad yaitu pada huruf lam Allah itu dibaca 2 harakat. Untuk pertemuan kali ini pada pelajaran ketiga saya kira cukup, tinggal dipraktekkan di rumah masing-masing. Jadi kalau kita menemukan lafaz Allah di dalam Al-Qur'an, perhatikan huruf sebelumnya berharokat apa. Ya, kita perhatikan huruf sebelumnya berharokat apa. Kalau berharokat fathah atau dhamma, ya, berharokat fathah itu yang baris atas, dhamma yang seperti huruf waw, ya, maka kita baca tebal lafaz Allah. Yang kedua, kalau sebelumnya berharokat kasrah yaitu yang berbaris bawah, maka kita baca tipis lafaz Allah. Itulah pelajaran yang ketiga, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.